Asito mempunyai kakak yang bernama Aoi Sun. Kakak yang sangat baik mendorong dan membantu Asito pergi ke Tokyo untuk menjadi pemain pro. Tapi ternyata sebelum Asito yang suka dengan sepak bola, ternyata Sun terlebih dahulu bermain sepak bola ketika kecil. Namun spin-off ini tidak terlalu menceritakan detail tentang masa kecil mereka berdua karena cerita spin-off ini khusus untuk Sun yang awalnya berhenti dari sepak bola. Dia mulai kembali bermain setelah melihat sang adik mengejar mimpinya untuk menjadi pemain profesional. Yang pertama kalian perlu tahu, Sun waktu kecil bermain sepak bola dan mengikuti seleksi klub Ehime Academy. Tapi sayangnya, fakta mengejutkan bahwa Sun tiba-tiba terkapar di tengah lapangan. Ositasan orang yang merekomendasikan Sun, dia pun terkejut dan sama sekali tidak tahu bahwa ternyata Sun punya penyakit kronis. Namun saat itu Sun yang terkapar memaksa untuk mengambil tendangan bebas karena Sun ingin menunjukkan kemampuan dia supaya para pelatih bisa menilainya. Tapi ya sedihnya Sun tidak kuat dan pingsan di hadapan bola. Bahkan sang pelatih yang ngasih nilai Sun, sebenarnya Sun itu nilainya bagus semua dan bisa diterima. Tapi ya karena dia cuma dapat nilai jelek di stamina dan untuk set fly juga belum diketahui. Pada akhirnya Aoi Sun dicoret. Nah, kita skip 5 tahun kemudian di kota Matsuma Prefektur Ehime. Sun terlihat sedang di rumah sakit dan kalian harus tahu juga cerita Sun ini simultan timeline yang dimana waktunya itu sama dengan cerita Asito di Esperion. Lebih tepatnya itu cerita ini pas si Asito naik ke tim A dan setelah menang lawan Tokyo Fans karena ternyata Asito selalu ngasih kabar ke kakaknya. Sun yang menunggu di rumah sakit pun tersenyum melihat pesan dari adiknya dan ketika giliran Sun dipanggil perawat, dia pergi dan di momen itu juga Asito ngasih pesan untuk kakaknya menonton pertandingannya. Sun masuk ke ruangan dokter di mana dokter memberitahu ini hari terakhir pemeriksaan medis rutin dari Sun karena sudah benar-benar sembuh yang dimana ternyata Sun itu menderita asma sejak dia kecil dan sekarang dinyatakan sembuh total. Sang dokter pun mengatakan sekali lagi Sun sudah bisa berlatih olahraga dengan keras termasuk sepak bola. Namun Sun berkata dia memang tetap bermain sampai kelas 3 SMP, tapi di SMP juga Sun latihan santai saja karena tidak ikut pertandingan resmi, hanya sekedar klub karena Sun bilang aku sudah pensiun sejak saat itu. Terakhir kali aku menganggap sepak bola serius adalah sampai Sun yang pingsan terkapar karena asma. Lalu Sun tersenyum dan berkata menonton sepak bola lebih menyenangkan daripada memainkannya. Nah, setelah itu Sun pergi ke sekolah di mana tiba-tiba dia dijegat temannya yang menanyakan soal turnamen antar kelas. Sun pun ngasih tahu dia bakalan ikut tenis meja, tapi temannya minta Sun buat main sepak bola saja karena ternyata mereka itu diadu dengan kelas olahraga yang dimana Sun dan teman-temannya ini bisa dibilang emang seperti di kelas orang-orang rajin belajar. Temannya pun memohon Sun buat gabung karena kelas olahraga itu mentertawakan kita yang cuma jago belajar. Pemain sepak bola sepertimu itu sangat berharga, setidaknya kami ingin mengurangi selisih gol. Namun tiba-tiba mereka terkejut ada orang yang teriak dan ternyata itu si Nanami-chan. Kalau kalian ingat, mereka itu yang muncul di episode pertama yang di Ehime dan gadis bernama Nanami ini yang sepertinya menyukai Asito. Tapi di sini kita melihat dia menangis karena kesal tidak bisa meniup seruling dengan benar. Nanami berkata, dengan keajaiban aku dapat rekomendasi sekolah ini bersama Sawa. Jadi Nanami daftar dengan tujuan ke kejuaraan nasional. Lalu Nanami pun tiba-tiba ngomongin Asito, dia begitu luar biasa. Maksudku sekarang dia ada di Tokyo. Sawa pun berkata, benar di usia 15 tahun dia bekerja keras menjadi pemain pro sendirian di Tokyo. Lalu Nanami pun bertanya-tanya apakah Asito sedang bekerja keras saat ini.
Mengingat Asito membuat Nanami mengingat sesuatu dan bertanya ke Sawa soal kakaknya Asito. Sawa pun ngasih tahu namanya Aoi-sun, sekolah yang sama dengan kita juga. Dia juga sangat pintar. Namun Nanami bilang ada sesuatu yang sedikit membuatku penasaran. Dimana ketika Asito berpisah naik kereta untuk pergi ke Tokyo Esperion, di sana teman-teman Asito tentu sedih. Nanami pun menangis melihat kepergian Asito. Tapi Nanami melihat sekilas wajah dari kakaknya Asito. Dia terkejut karena Sun seperti terlihat begitu sedih karena Nanami juga nggak tahu ekspresi Sun itu khawatir atau kesepian. Rasanya dalam momen singkat itu dia terlihat sangat begitu sedih. Nah, Sawa pun bilang ke Nanami, apa kau tahu Sun juga bermain sepak bola? Mungkin dia cemburu dengan Asito. Sawa dengar Sun itu sangat hebat sejak SD. Maksudku, orang yang mengajari Asito sepak bola adalah Sun. Selain itu, Sun juga pernah dapat undangan dari klub J-League Ehime untuk bergabung dengan akademi mereka. Tapi Sawa ngasih tahu sayangnya tubuh Sun lemah dan harus berhenti. Nah, Nanami seketika terkejut karena dia mengingat perkataan Asito sebelum pergi ke Tokyo, di mana Asito berkata ke kakaknya, aku akan bekerja keras demi dirimu juga. Sawa juga bilang orang yang membiarkan dan mendukung Asito ke Tokyo ya Sun kakaknya, sampai-sampai menggunakan uang tabungannya sendiri. Setelah mendengar itu, Nanami tiba-tiba jadi semangat dan ngajak balik buat berlatih. Akan tetapi, kebetulan banget karena baru saja cabut, Nanami malah menabrak kakaknya Asito. Tentu saja Nanami gelagapan dan bertanya, apa kau mendengar semua obrolan dari kami? Dan lucunya, ternyata suara Nanami dan Sawa itu terdengar keras sehingga semua orang mendengar semuanya. Nanami pun minta maaf karena menyebarkan gosip, tapi Sun berkata, aku tidak keberatan, tapi yang penting saat di stasiun apakah wajahku benar-benar terlihat aneh? Nanami pun menjawab iya, dan seketika Sun malah terkejut, shock gitu. Dan pada akhirnya dua orang teman Sun masih terus mengikut bertanya soal turnamen antar kelas. Setelah semua itu, Sun pulang dengan cepat karena tidak ada kerjaan dan tidak ada latihan juga. Sun ingin membantu ibunya di toko, namun ibunya menolak dan berkata, kamu sudah sibuk dengan belajar dan bekerja. Seorang guru dari sekolahmu menghubungi, katanya kamu pintar, jadi kenapa tidak mencoba masuk ke universitas terbaik? Sun hanya menjawab, oh doang, lalu ibunya bertanya, apa yang ingin kamu lakukan? Sun lalu menjawab, tidak berencana menambah beban keuangan keluarga. Tidak ada hal tertentu yang ingin aku pelajari sampai aku harus pergi dari kota ini. Dan memilih untuk membantu ibunya. Akan tetapi, Sun yang berkata seperti itu, dia terkejut saat melihat ekspresi dari ibunya. Lalu ibunya bilang, ini bukan tentangku. Katakan apa yang kamu pikirkan. Maksud ibu, ini tentang hidupmu yang kita bicarakan. Tapi Sun malah berkata tentang Asito. Di hari dia kembali di pagi hari sambil membawa dokumen Esperion bersamanya, Sun mengingat adiknya berkata ingin pergi ke Tokyo dan ibunya melarang karena masih SMP dan juga nggak punya uang. Tapi Sun bilang pada saat itu aku benar-benar berpikir Asito luar biasa. Sun juga sadar kalau jadi ibunya pasti memikirkan hal yang sama soal keuangan dan pasti marah. Dan kalau Sun jadi Asito, dia mungkin gak sanggup juga buat nunjukin dokumen undangan itu ke ibunya. Aku tidak sanggup mengatakannya, tapi sekarang Asito benar-benar mewujudkannya. Dia ada di tim utama youth terbaik di Jepang. Dia benar-benar luar biasa, aku punya seorang adik yang hebat. Lalu ibunya hanya tersenyum dan berterima kasih pada Sun. Tapi seakan senyumannya itu nggak natural karena seorang ibu pasti tahu soal anaknya. Nah, keesokan harinya, pagi-pagi buta di sebuah jalan dekat pantai, Sun berlari pagi. Yang ternyata ini dilakukan rutin setiap pagi hari. Tapi tiba-tiba dia bertemu dengan Nanami di stasiun.
Sun pun bertanya ke Nanami, apa yang kamu lakukan? Apa mau berangkat sekolah di kereta pertama? Nanami menjawab, dia pikir akan berusaha sebaik mungkin di klub assemble tiupnya dan ingin latihan. Meskipun Sun bilang tiba-tiba banget termotivasi padahal kemarin dia bolos. Namun Sun kaget melihat mata lebam dari Nanami yang seperti habis menangis. Dia pun bertanya soal itu ke Nanami. Nanami langsung menutup wajahnya, tapi dia lupa karena hal itu menunjukkan ponselnya yang sedang menonton pertandingan Asito lawan Tokyo Fans. Seketika Sun terkejut dan memalingkan wajahnya dan tentu Nanami pun malu dan jadi salting. Sun lalu berkata, jadi begitu ya? Kamu jadi termotivasi setelah menonton pertandingan Asito. Apa kamu selalu menontonnya? Nanami menjawab, iya, pertandingan diunggah 2 hari setelahnya. Tapi ini unggahan yang kemarin. Tim Tokyo Fans ini benar-benar luar biasa dan Asito dia luar biasa. Dan yang paling mengejutkan, momennya itu pas banget di mana video yang ditonton Nanami itu pas si Asito mencetak gol. Sun yang dengar komentator pun bertanya ke Nanami, apa Asito mencetak gol? Nanami pun malah balik nanya, apa kamu tidak tahu, apa kau selalu menghindarinya? Ternyata memang Sun bilang benar, bukan cuma pertandingan Asito, Sun tidak menonton apapun yang disebut sebagai pertandingan sepak bola. Tapi tiba-tiba si Nanami teriak ngasih tahu Sun, setidaknya pertandingan ini kamu harus menontonnya. Maksudku pas sesi wawancara. Nah, setelah itu kita pergi ke sekolah yang sedang berlangsung laga sepak bola antar kelas. Ternyata Sun pada akhirnya ikutan temannya juga main sepak bola. Akan tetapi dia cuma diam saja, benar-benar tidak bergerak melakukan apapun. Sehingga kelas akademi tertinggal 9-0 dari kelas olahraga. Hal itu membuat anak-anak kelas olahraga pun nyindir, kalau nggak niat lebih baik menyerah dari awal karena kalian kutu buku terlalu lemah, rasanya seperti kami membuli kalian. Orang yang tidak termotivasi itu membosankan sekali. Bahkan temannya Sun pun nggak nyalahin dia, malah mereka minta maaf kepada Sun. Aku merepotkanmu hanya agar bisa ikut serta dalam ini. Akan tetapi tiba-tiba Sun minta tolong buat pegangin kacamatanya. Nah, di waktu yang sama, Oshita-san yang dulu pernah merekomendasikan Sun ke Akademi Ehime, dia bersama kepala sekolah dan menanyakan soal Sun. Kepala sekolah pun bilang, klub sekolah kita itu lemah, apa kau akan membuatnya bermain sepak bola lagi? Tapi Oshita-san bilang dia cuma pengen tahu apa yang terjadi pada Sun. Dia adalah seorang anak SD yang punya teknik tendangan yang indah. Jika dia meninggalkan mimpinya karena fisik lemahnya, yaitu memang sudah seharusnya. Dan lucunya, Oshita-san lupa dia datang ke situ karena tujuan utamanya itu soal murid bernama Daigo yang menerima beasiswa dari sekolah karena berafiliasi dengan klub Ehime. Tapi masalahnya si Daigo itu murid dengan nilai yang paling buruk. Nah, baru aja diomongin, mereka melihat si Daigo sedang menonton sesuatu di atas. Oshita-san pun terkejut melihat Daigo yang dipanggil nggak nyaut dan fokus banget melihat. Dan setelah Oshita-san melihat ke bawah, dia langsung shock melihat Sun bergerak dan bermain sepak bola. Bahkan gokilnya Sun melakukan turn over dan melewati satu persatu para pemain dari kelas olahraga dengan keren. Akan tetapi, entah kenapa Sun yang membawa bola ekspresinya itu malah terlihat begitu amat sedih. Dan ternyata dia yang sedang bermain itu mengingat pertandingan Asito melawan Tokyo Fans yang pada akhirnya dia tonton sebelum ke sekolah. Sun mengingat dia memberi uang ke Asito. Aku pikir aku ingin jadi kakak yang baik. Aku meyakinkan diriku sendiri akan hal itu. Aku harus berhenti karena penyakitku dan menitipkan mimpiku kepada adikku. Karena itu pilihan termudah bagiku. Tapi kenyataannya berbeda. Aku tidak bisa menerima dikhianati oleh sepak bola yang kucintai sekali lagi. Aku hanya melarikan diri. Aku sama sekali bukan kakak yang baik. Nah, Sun yang menggokil sambil mengingat Asito, karena dia menggokil, Sun harus di-tackle. Dan pertandingan Esperion lawan Tokyo Fans yang Sun tonton, yang paling terpenting adalah setelahnya, di mana Asito yang cetak gol bersama Yuma diwawancarai setelah laga, di mana Asito ditanyai siapa fullback yang Asito kagumi.
Asito nggak bisa jawab karena dia nggak tahu apa-apa tentang pemain fullback. Yoma pun ngasih tahu Asito itu baru saja dipindahkan posisi dari penyerang ke back sayap tahun ini. Lalu ganti pertanyaan, kalau gitu siapa penyerang yang kamu kagumi? Tapi Asito menjawab nggak mengagumi mereka juga, namun jika itu seseorang yang aku kagumi, maka orang yang pertama kali mengajariku sepak bola yaitu Sun, kakaknya. Aoi Sun, dia jauh lebih hebat dariku dan dia adalah orang yang paling memahamiku. Dia yang terhebat, kakak yang terbaik di dunia. Dan iya, tentu saja seketika Sun langsung menangis di kereta. Nah, balik ke pertandingan di mana Sun di-tackle, bahkan sepertinya Sun masih terbawa suasana setelah menonton wawancara dari Asito. Bahkan dia nggak dengar ocehan yang nekel dia. Bahkan dengan ekspresi badasnya, dia berkata, Apa kau bicara denganku? Maaf, aku nggak menggunakan kacamata jadi aku tidak melihat dengan jelas. Namun masalah pelanggaran tackle tadi ternyata sudutnya itu buruk banget buat tendangan bebas karena di pinggir kotak penalti. Dan yang nendang terlihat Sun sudah bersiap-siap. Dimana dia juga malah mengingat terakhir kali pingsan saat seleksi, ini tidak seperti waktu itu jika aku bisa menerima keberanian untuk menendang bola sekali lagi. Di mana gokilnya Sun menendang dengan kaki kirinya dengan bola yang melengkung ke arah pojok gawang. Bahkan dengan gokil bola itu membentur tiang dan masuk ke gawang, membuat semua orang terkejut dan shock dengan tendangan spektakuler dari Aoi Sun. Dan karena hal itu juga Sun pada akhirnya memutuskan buat kembali ke sepak bola. Nah, setelah pertandingan Tokyo Fans, Asito mengabari lagi bahwa dia mencetak gol lagi. Membuat wajah Sun berbeda kali ini karena dia nampak begitu senang. Bahkan dia minta Asito buat kirim video pertandingan. Yang dimana ternyata Sun pulang bawa formulir pendaftaran klub sepak bola di sekolahnya. Tapi dia bingung gimana buat ngejelasin ke ibunya karena ya dia sudah kelas 2 juga. Akan tetapi pas banget ada ibu Sun yang teriak sambil menunjukkan sebuah dokumen. Sun pun kaget dan bingung dimana ibunya bertanya, bukankah kau sudah berhenti dengan sepak bola? Terus ini apa? Yang dimana mengejutkannya yang dibawa ibu Sun itu dokumen dari klub Liga Jitu Ehime. Apalagi itu amplop untuk perekrutan pertengahan musim untuk Aoi Sun. Dan ternyata itu dari kepala pengembangan pemain Youth Ositasan. Isi suratnya itu ngundang Sun buat berlatih bersama selama 3 hari. Dan tergantung hasilnya, kalau bagus mungkin Sun akan direkrut. Tentu saja Sun shock kaget karena tiba-tiba mendapatkan undangan dari klub Jitu Ehime. Fakta menarik soal kakak Asito, sebelum dia bermain bola ternyata dimulai ketika dicari ibunya dan ternyata dia sendirian sedang menonton anak-anak lain bermain sepak bola. Dan terlihat Sun sangat begitu tertarik. Bahkan pas bola ke arahnya dan dia diajak mau gabung, terlihat waktu itu Asito masih kecil dan ibunya bertanya ke Sun yang ngambil bola, apa kamu mau bermain? Dan yang paling mengejutkan bagi ibunya, Sun langsung tersenyum kepada dan itulah pertama kali Sun memegang bola sepak. Nah, banyak kejadian telah berlalu bagi Sun soal sepak bola. Namun pada saat sudah lama berhenti, tiba-tiba dia mendapatkan surat perekrutan dari klub Ehime. Sun sedang membicarakan hal ini dengan kepala sekolahnya, di mana faktanya juga sekolah mereka berafiliasi dengan klub Ehime juga. Dan kebetulan Ositasan yang sebagai pengembangan pemain muda menemukan Sun yang dulu gagal dalam tes seleksi tim mereka. Sun memperlihatkan langsung bahwa kaki kirinya yang hebat belum berkarat. Pembicaraan mereka membuat Nanami yang konsol dengan guru juga terlihat penasaran, bahkan dia nggak dengar gurunya yang ngomel dengan nilai Nanami. Namun Nanami terkejut mendengar kepala sekolah yang berkata ke Sun bahwa hasil ujian simulasi menunjukkan peluang Sun di semua mata pelajaran itu dinilai A, termasuk Universitas Keio, dan ya bahkan Sun tak perlu berpikir 2 kali soal itu. Kepala sekolah emang realistis karena belum pernah melihat ada pendukung Ehime di sekitar sini. Aku juga tidak tahu mereka bertanding di mana. Ehime juga di Jitu, di mana di divisi 2. Mereka juga berada di papan bawah.
Pendapatan tahunan rata-rata pemain jitu adalah 4 juta yen, tapi kenyataannya mungkin berbeda. Tapi mengejar mimpi di titik ini terdengar bodoh ketika kamu bisa memilih universitas manapun yang kamu inginkan. Kalau aku jadi orang tuamu, ya pasti milih anaknya ke universitas. Namun terlihat ekspresi Sun sangat begitu sedih. Nah, setelah semua itu, Nanami dan Sun sedang berduaan di halte. Sun berterima kasih berkat Nanami dia bisa menetapkan hati untuk main bola lagi, tapi ya sebatas ikut klub sepak bola sekolah. Tetapi Nanami bertanya, jadi apa yang akan kamu lakukan? Sun menjawab dengan tegas, nggak perlu dipikirkan lagi, apa yang dikatakan kepala sekolah itu benar. Sun berpikir Asito yang udah masuk ke Akademi Youth, kalau aku juga masuk, aku pasti kepikiran soal ibu dan biaya, aku nggak mau jadi beban. Tapi Nanami berkata, kamu terdengar seperti sedang mencoba meyakinkan dirimu sendiri, membuat Sun terkejut dan Nanami langsung tersenyum. Sun jadi malu dan dia bimbang karena dulu aku pasti langsung menolak hal seabsurd ini. Akan tetapi, tiba-tiba Sun seolah merasakan Asito mendorong punggungnya dari belakang, membuat Sun benar-benar terkejut merasakan hal tersebut. Tetapi Sun dan Nanami yang sedang berduaan, ibu Sun datang dan teriak, bukannya kau mau bantu di toko, jangan goda anak Shina-san. Terlihat Sun langsung pergi, tapi ketika sampai di mobil ibunya, entah kenapa Noriko-san terlihat sebal dan bertanya ke Sun, apa? Yang dimana Sun agak sulit buat memberitahu ke ibunya, namun dia memberanikan diri. Tapi yang mengejutkannya, Sun malah ngajak ibunya buat nonton pertandingan jitu bersama, membuat ibunya dan Nanami pun terkejut. Nah, sekarang kita pergi ke Stadion Ehime, di mana Ehime sudah tertinggal 0-2 menjamu lawannya. Gak hanya itu, mereka bahkan kebobolan lagi jadi 0-3. Meski tertinggal jauh, para pendukung Ehime tetap bersorak dan berdoa untuk tim Ehime. Dan dari teriakan semangat itu, tentu ada orang yang sudah lelah dan capek karena tim Ehime yang selalu kalah. Nah, di saat itu juga ternyata Sun bersama ibunya dan Sawa juga Nanami sedang menonton. Ya, meski tiga wanita yang gak ngerti, namun Nanami terkejut melihat Sun yang sangat fokus menonton pertandingan, bahkan benar-benar sangat fokus. Namun lucunya, tiba-tiba Sawa berkata, nggak terlalu banyak orang yang nonton dan dingin, lalu Nanami pun langsung menutup mulut Sawa. Nah, ternyata pemain Youth Ehime juga sedang menonton pertandingan, tetapi si Daigo malah pengen pergi. Namun dia langsung dilarang oleh kaptennya. Kau tahu nggak seberapa berharganya nonton tim senior buat kita di tim muda? Hargai mereka dan nonton sampai selesai. Tetapi Daigo malah berkata sambil senyum, aku sudah cukup banyak belajar. Bahkan dia ngajak dua rekannya yaitu Suzuka dan Nakamaru buat pergi juga. Bahkan mereka beneran gak peduli dan ingin pergi. Akan tetapi baru aja pergi ada Oshita-san dan pelatih Youth Ehime. Tentu Oshita-san marah dan nyuruh mereka buat berhenti. Daigo juga kena ceramah, kau harus berhenti, cuma kalian bertiga yang selalu melanggar aturan. Tetapi pelatih Kenzaki malah membiarkan dan berkata untuk hati-hati dengan mobil. Oshita-san marah juga ke Kanazaki, kenapa kau nggak marah? Dia mungkin pernah masuk tim junior klub top di kampung halamannya yaitu Ganon Osaka, tapi mungkin karena kelakuannya dia nggak dipromosikan ke tim muda. Dia sudah jadi pemain tim inti di Ehime sejak tahun pertama, tapi di sisi lain dia bertingkah seperti punya tempat ini selama 2 tahun. Namun Kenzaki malah berkata, bukankah dia cukup luar biasa? Semua orang tetap nurut dan duduk, cuma mereka bertiga saja yang berdiri dan pergi. Mematuhi itu jelas pilihan yang lebih mudah, tapi mengekspresikan jati diri juga punya nilai tersendiri. Pelatih Kenzaki pikir kita punya masalah yang berbeda. Rekan mereka bertingkah agresif di depan mereka dan mereka hanya bisa duduk diam dan melongo. Apa kalian benar-benar ingin jadi pemain profesional? Kalian terlalu penurut.
Nah, pertandingan sudah berakhir dan membuat Nanami pun sadar skornya tetap berakhir 0-3 dan bukan cuma penontonnya sedikit, secara permainannya juga terasa nggak memuaskan. Bahkan ketika keluar pergi, mereka melihat pendukung Ehime kesal dan marah-marah meluapkan kekecewaan mereka. Bahkan ada sponsor Ehime yang datang dan kecewa juga. Setiap kali datang menonton hasilnya begini terus. Namun sang staf Ehime menunduk dan berkata lain kali akan menang dan tolong datang lagi. Namun sang sponsor nggak peduli lagi dan nggak akan datang lagi. Di momen memalukan itu semua dilihat oleh Nanami dan semua orang. Sun terlihat terdiam dan ibunya terus melihat Sun dan si Nanami jadi panik karena ini terlalu menyedihkan dan gak nyangka mereka selemah ini karena ya Nanami sebenarnya ingin bantu Sun ke sepak bola. Tapi ia ini memang sangat memilukan. Sun melihat pendukung Ehime yang datang semuanya kecewa, bahkan dari remaja, orang tua, dan anak kecil yang menangis dengan timnya. Nah, lalu ibunya bertanya ke Sun, kalau begitu kamu mau ngapain? Ya, sebagai seorang ibu pasti tahu tentang anaknya, akan tetapi Noriko-san terkejut ketika Sun membalikkan wajahnya karena ekspresi Sun ini benar-benar mengingatkan ibunya pas Sun pertama kali tertarik terhadap sepak bola yang sebelumnya. Noriko-san malah jadi menghela napas dan dia pergi duluan buat ambil mobil dan nyuruh Sawa dan Nanami untuk nunggu di plaza. Dan si Sawa sendiri berkata ke Nanami, kalau dipikir-pikir seharusnya Sun gak menerima tawaran Ehime. Sun cukup pintar buat masuk universitas manapun. Namun tiba-tiba Sun bertemu dengan si Daigo dan dua rekannya. Daigo yang sebelumnya melihat permainan Sun di sekolah, dia pun jadi bersemangat dan manggil Sun. Bukannya kau yang mainnya bagus di turnamen dalam sekolah? Daigo malah jadi seneng banget bertemu dengan Sun, dan Sun sendiri yang gak tahu Daigo itu siapa, tapi dia melihat jaketnya berlogo Ehime. Dia terkejut melihat itu, tapi Sun juga terkejut melihat mereka yang bawa bola. Namun dengan mengejutkan, tiba-tiba si Daigo langsung mengambil bola dan melakukan nutmeg terhadap Sun. Hal itu membuat Sun terkejut dan si Daigo masih terus memuji Sun dengan begitu senang, yang dimana dia ngenalin ke rekannya Sun adalah amatir yang luar biasa. Dia ngaku-ngaku kayak dari anak kutu buku terus tiba-tiba nyetak gol lawan anak jurusan olahraga waktu mereka lengah. Namun Daigo lebih terkesan dengan kaki kiri Sun, bahkan dia sampai megang kaki Sun membuat dua rekannya pun jadi jijik. Tetapi Daigo langsung berubah ekspresinya, dia berkata gol Sun kemarin itu kelas atas banget, ini fakta soalnya aku yang ngomong. Sun sendiri terkejut dengan ekspresi dan omongan tiba-tiba Daigo itu. Tapi ya, Daigo balik lagi ke dirinya yang bawel dan penuh ceria. Dia juga memperkenalkan diri, kami dari pemain Youth Atletica Club Ehime. Namun entah kenapa, Daigo membuat Sawa agak kesal. Bahkan ternyata si Daigo membawa bola entah milik siapa dia bawa, lalu Daigo pamit dan berkata, padahal sudah repot-repot datang nonton pertandingan, bosan kan? Maaf ya, siswa teladan kidal. Sun langsung terkejut dan mengingat orang-orang yang bahkan punya kekurangan datang menonton pertandingan Ehime. Lalu dia bertanya ke Daigo, membosankan, apa yang kau maksud? Kayaknya Sun kesal dan dia berkata, meski kau bagian dari Akademi Youth, kau menganggap pertandingan tim senior itu membosankan. Kenapa kau berpikir begitu? Daigo menjawab secara keseluruhan, itu bikin kesal dan mereka juga lemah kan? Mereka bahkan tidak bisa mengisi sepertiga stadion, mereka kalah seperti sudah takdirnya. Karena semuanya tentang mereka itu lemah, menyedihkan, klub ini tidak lebih dari batu loncatan saja. Suasana di stadion ini sudah cukup menjelaskan segalanya bagi pemain akademis sepertiku dan juga pemain aktif J-League. Namun si Daigo langsung ditutupi mulutnya dan dihentikan oleh Nakamaru. Tetapi Sun beneran marah karena dia berkata, kalian ini pemain akademi tapi kalian bahkan tidak bisa melihatnya. Bahkan saat mereka kalah, bahkan saat mereka kebobolan, bahkan ketika tidak banyak orang yang datang, para supporter tetap bersorak mendukung tim sampai akhir. Kau bisa merasakan tekad mereka yang tidak akan pernah meninggalkan klub ini. Meskipun timnya lemah, meskipun mereka tak berdaya, orang-orang yang
pulang dengan wajah penuh frustrasi tetap percaya pada kemenangan, terutama karena mereka meluangkan waktu untuk hadir di klub ini hari ini. Bagi orang-orang ini, klub ini jelas merupakan bagian dari hidup mereka. Para staf bisnis terus membungkuk kepada para sponsor hingga benar-benar tak terlihat. Para relawan bekerja keras tanpa pamrih di balik layar demi mendukung klub ini. Secara cuma-cuma, mereka pasti juga ingin menonton pertandingannya sendiri. Jika kau tidak bisa melihat semua ini, maka alasan kenapa kau merasa segalanya membosankan pastilah berasal dari dalam dirimu sendiri. Daigo langsung terkejut dan Sun akhirnya mengingat lagi, jika memang ada satu momen di mana aku benar-benar merasa sepak bola membosankan, itu saat Sun tumbang karena asma. Aku benar-benar muak pada sepak bola hanya waktu itu saja. Dan Noriko-san sendiri, dia benar-benar terkejut karena pertanyaannya ke Sun tadi itu persis sama pas Sun pertama kali melihat bola. Bahkan jawaban dan ekspresi Sun pun sama persis ketika ditanya apa yang ingin Sun lakukan. Dan Noriko-san sadar dengan kepribadian Sun yang pasif itu, satu-satunya hal yang membuat matamu bersinar tetap saja sepak bola. Sun sendiri yang melihat dan datang ke stadion Ehime, segala sesuatu di stadion ini bersinar di mataku. Dan si Daigo yang kena ceramah dari Sun, dia tersenyum. Dan dia ingin sekali bermain sepak bola dengan seseorang yang punya pola pikir seperti Sun. Nah, ternyata bola yang dibawa Daigo itu milik staf dan Sun yang ada di dekat bola pun diteriaki untuk tolong berikan bola itu. Akan tetapi, gokil banget karena Sun gak melihat dan langsung berbalik dan menendang bola itu menggunakan kaki kirinya. Dan kebetulan, pelatih Kenzaki baru keluar dan melihat tendangan dari Sun. Dan yang gokilnya lagi, tendangan jauh Sun tadi beneran sampai pas banget ke orang yang minta bola tadi. Dan tentu, membuat semua orang yang melihat itu beneran shock, bahkan staf yang menerima bola pun gak percaya. Sun sendiri setelah menendang bola, dia ingin bermain sepak bola. Mereka mengeluarkan tangan kepada diriku yang menginginkannya, itu satu-satunya hal yang ku inginkan. Sun akhirnya memutuskan buat mencoba sepak bola. Dia ingin tahu apa yang akan dia temukan di klub kecil di kampung halamannya. Dia juga ingin menunjukkan ke Ashito apa yang dia akan lihat. Dan setelah semua itu, di mana keesokan harinya kita pergi ke tempat latihan, di mana akhirnya Sun datang untuk bergabung latihan di tim Youth Ehime. Setelah Sun memutuskan untuk datang dan menerima tawaran untuk ikut berlatih bersama Ehime Youth, namun baru saja latihan, dia sudah sangat kewalahan. Bahkan pas Nakamaru pengen ngetes Sun dengan operan terobosan, Sun tidak bisa menerima dan langsung dihadang oleh pemain lawan. Bahkan gak hanya itu, Sun kalah body dan dia terpental. Sun beneran gagal, bahkan latihan untuk merebut bola sudah selesai. Tim bertahan menang dalam merebutan bola kedua, lalu pelatih Kenzaki bilang ke Sun, kau punya kesempatan terakhir hari ini, di mana Sun harus cetak gol melawan para pemain inti, dan kalau gagal, Sun disuruh pulang saja. Tentu Sun shock dan kenapa semuanya jadi begini. Nah, sebelum itu kita pergi 2 jam sebelumnya, di mana Sun bertemu dengan Oshita-san, orang yang mengundang Sun untuk kedua kalinya. Oshita Jinbachi ternyata pernah main di Ehime dan Ganon Osaka. Kini dia menjadi manajer youth dan kepala pengembangan pemain muda AS Ehime. Tapi ada head coach bernama Asami yang berkata ke Oshita-san, apa kau yakin mau coba anak kelas 2 yang sudah 2 tahun gak main bola lagi? Dan faktanya, Oshita-san bilang Sun punya 3 hari buat diamati. Lagi pula, kita nggak bisa memilih pemain aktif dari klub sepak bola sekolah saat ini. Obrolan Oshita-san dan pelatih Asami membuat Sun menjadi menatap kakinya dan terlihat murung. Tapi meski begitu, sepertinya Sun merasa senang juga. Dimana ketika para pemain youth Ehime datang, si Suzuka teriak karena melihat Sun yang dipanggil si kidal pintar yang disukai Daigo. Dan faktanya ternyata nggak ada si Daigo karena dia harus ngikut kelas remedial. Lalu Oshita-san pun memperkenalkan ke Sun, dimana Kenzaki Makoto adalah pelatihnya, yang dimana faktanya juga pelatih Kenzaki juga yang pernah mencoret Sun waktu kecil.
Namun pelatih Kenzaki bertanya ke Oshita-san, kita bisa pakai metode Kukan untuk menentukan anak ini diterima atau tidak. Sun itu bermain sebagai gelandang dan dia disuruh pemanasan dulu, dan setelah itu Sun disuruh milih 3 pemain dari tim cadangan dan bentuk tim penyerang yang berisi 4 orang termasuk dirimu sendiri. Pelatih Kenzaki sudah merencanakan untuk Sun minggu ini adalah latihan melawan unit pertahanan tim utama. Ada 7 pemain termasuk kiper. Saat bola keluar lapangan, tim pertahanan menang. Tim penyerang menang jika mereka bisa mencetak gol. Dan pertandingannya setengah lapangan. Dan jika tim Sun gak bisa cetak 1 gol pun dalam 3 hari, Sun dianggap gagal. Dan itulah latihan dan tantangan bagi Sun, dimana untuk hari ini adalah kesempatan terakhir Sun buat cetak gol. Namun kayaknya kapten tim utama orang baik karena dia teriak ke semua tim cadangan buat semangat, lawan kami seakan-akan kalian mau ngerebut posisi kami. Tapi ya Nakamaru bilang meskipun bilang begitu juga kita kekurangan 2 orang. Dan lagi pula gerakan Sun sudah terlihat kacau hanya setelah 3 kali menguasai bola dalam minigame. Sun sendiri sadar otaknya nggak bisa mengikuti apa yang sebenarnya yang mereka suruh aku lakukan saat ini. Yang dimana terlihat Nakamaru mengoper kepada Sun kembali dan ada Kapten Sakamoto langsung datang. Ditambah Sun kena pressing 2 pemain membuat dia kewalahan mempertahankan bola. Sun sendiri nggak habis pikir para pemain inti ini seperti bukan anak SMA karena kemampuan fisiknya tinggi banget. Lalu ada si Nakamaru yang minta Sun buat ngembaliin bola. Sun pun berusaha dan mempertahankan bola sedikit lagi dan dia yakin bisa mengirim umpan ke Nakamaru dengan kaki kirinya. Akan tetapi, meski Sun berhasil menendang, ternyata itu semua terbaca oleh Kapten Sakamoto. Dia berhasil mengikuti bola operan dari Sun dan berhasil menghentikan bola tersebut. Dan ya, pelatih Kenzaki pun kecewa, ini tidak berjalan sebaik yang kukira. Dan latihan pun selesai, di mana Sun langsung disuruh pulang karena sudah gagal di hari pertamanya. Dan ternyata itu emang latihan khusus buat Sun, karena habis selesai, pemain lain baru latihan umum. Sun beneran shock dan bertanya, apa ini beneran menentukan aku lolos atau tidak? Sun menganggap syaratnya ini terlalu berlebihan, tetapi pelatih Kenzaki berkata dengan tegas, ada satu hal yang ingin aku pastikan, kalau aku nggak bisa memastikannya, maka nggak ada alasan buatku menerima orang yang pernah meninggalkan sepak bola. Sun langsung terkejut dan terdiam di mana dia punya 2 hari tersisa untuk bisa lolos ujian. Nah, di tempat lain, kita pergi ke Nanami-chan yang belum pulang dari ekskulnya. Tetapi Sawa malah berkata ke Nanami, kalau kau segelisah itu kenapa tidak hubungi dia saja? Dimana Sawa membicarakan Sun Nissan yang di Ehime-Youth. Seseorang yang selama ini selalu ditolak oleh sepak bola, akhirnya dapat kesempatan juga. Tapi Sawa pikir mustahil juga. Karena tim Youth itu tempat berkumpulnya pemain-pemain terbaik di daerah itu. Apalagi Sun Nissan juga sudah lebih dari tahun tidak bermain sepak bola. Tetapi Nanami berkata sambil tersenyum, apapun hasilnya tidak masalah asalkan dia tidak menunjukkan wajah sesedih itu lagi. Tapi ketika kita ke Sun yang sudah pulang dan terbaring di kamarnya, dia terus mengingat latihan hari ini, di mana perkataan pelatih Kenzaki terus terngiang. Sun akan melakukan minigame dengan kesempatan 9 kali dalam 3 hari. Kalau timnya tidak bisa mencetak gol satupun, Sun akan gagal. Sun benar-benar tidak percaya semua itu. Dia langsung jadi mual, apalagi mengingat latihannya hari ini. Sun sadar dirinya tinggal punya 6 percobaan dan ketika ibunya teriak ingin pergi ke toko, Sun tiba-tiba malah merasakan rasa sakit luar biasa di otot kakinya. Sun pikir 4 lawan 7 itu terlalu timpang, kemanapun mengoper langsung dikepung, dan Sun pikir kalau main seperti biasa dirinya nggak akan lolos. Dia juga sadar level Ji-Youth benar-benar luar biasa buat orang sepertinya yang selama ini main bola di lingkungan santai sejak SMP. Sun bingung harus melakukan apa yang dia bisa. Dan dirasa kekhawatirannya tersebut tanpa disadar ibunya melihat semuanya.
Nah, kita tiba di hari kedua di mana Osita-san terlihat terlambat datang, yang dimana Sun ternyata sudah 2 kali gagal dan tersisa 1 lagi hari ini. Tapi meski begitu, pelatih Asami bilang Sun sepertinya punya rencana matang, di mana sekarang Sun mulai melakukan instruksi ke rekannya. Sun juga ternyata hari ini memilih bermain di sisi kiri, dan 2 percobaan tadi jauh lebih baik dibandingkan yang kemarin. Tetapi terlihat Sun merasakan sakit di kakinya yang masih terasa, tapi sakit otot ini selama tidak kehilangan bola pertandingan ini tidak ada batas waktunya. Sun pun berhasil mempertahankan bola dan berhasil memberikan umpan kepada Nakamaru di sisi lain. Gak hanya itu, ternyata Sun juga mengganti rekan setimnya. Sun datang ke kantor pagi-pagi sekali dan langsung memintanya, yang dimana Sun memilih 3 pemain dari cadangan dan membentuk tim beranggotakan 4 orang. Karena Sun gak tahu siapapun kemarin, dia cuma menanyakan posisi mereka saja. Namun dalam formasi 4 lawan 7, konsep posisi tidak berlaku dalam minigame ini. Jadi daripada milih berdasarkan posisi, lebih baik memilih pemain yang punya kekuatan yang jelas. Tapi ternyata Sun masih mengajak Nakamaru karena merasa mudah diajak main, yang dimana Sun yang berada di sisi berlawanan, dia teriak ke Nakamaru yang bawa bola untuk sekarang, dimana Nakamaru ternyata mengoper terobosan kepada Suzuka, yang dimana Suzuka itu pemain yang mencatatkan waktu terbaik di seluruh tim dalam sprint 30 meter. Dia pun berhasil mendapatkan bola dan dihadang 1 pemain lawan, tetapi kerennya dia mengoper ke sisi kepada Sun. Dengan umpan yang cukup baik dan sedikit memantul, Sun juga melihat ke arah kotak penalti, di mana dia mengambil 1 pemain lagi dengan postur tubuh dan lompatan tingginya, dan Sun pun berniat untuk melakukan crossing. Akan tetapi sungguh tak terduganya, dengan badas ada Kapten Sakamoto berhasil men-tackle bersih Sun sampai dia terpental. Ternyata Sakamoto sudah membaca pemain kidal yang dengan jelas memilih bermain di sisi kiri. Tujuanmu pada akhirnya adalah mengirim umpan silang ke arah kepala mereka. Kau terlalu mudah ditebak. Sun beneran terpental dan terjatuh, dan kejadian ini mirip banget dengan Sun yang waktu kecil mengalami asma di tengah-tengah seleksi tim. Kini dia pun seperti kehabisan nafas dan sambil melihat bolanya, dia pun berkata, hanya ada 1 bola, tapi yang benar-benar menentukan apa aku akan berhasil atau gagal dalam hidup ini, bola itu bergulir ke arahku atau tidak. Sun seketika mengingat Asito yang luar biasa karena berhasil melewati hal seperti ini. Jantungku berdebar sangat kencang sejak kemarin. Perasaan menusuk ini sebenarnya apa? Dan sekarang Sun mengerti. Yang dimana mengejutkan, Sun benar-benar bangkit, dimana dia berkata, aku bisa bermain melawan orang-orang luar biasa ini bukan main-main. Sejak hari saat aku menyerah, ini adalah pertarungan sungguhan melalui sepak bola. 1 bola ini akan menentukan hidupku. Lalu Sun malah tersenyum lebar, seolah malah dia bahagia banget karena aku bisa kembali ke panggung ini. Inilah yang disebut kebahagiaan. Dan sepertinya di luar lapangan terlihat ada si Daigo yang menonton. Yang dimana si Daigo datang malah langsung berkata, ayo 1 kali lagi, aku akan bergabung dengan tim peserta pelatihan Sun. Pelatih Kenzaki lalu bertanya, gimana soal remedial Daigo, jangan bilang kau bolos. Tapi Daigo menjawab sambil tertawa, aku dengar ada peserta pelatihan yang menarik, jadi aku bersikeras agar kelasnya diakhiri lebih awal. Lalu Daigo berkata, kita bisa ambil saja dari 3 kesempatan yang masih Sun punya untuk besok. Gimana menurutmu si jenius kidal? Sun terkejut, tapi ternyata Sun menyetujui ide dari Daigo. Tapi Sun menegaskan ke Daigo, Nakamaru, dan Suzuka bahwa nama dia adalah Aoi Sun, bukan si jenius kidal. Tapi Sun bersyukur, aku sendiri juga ingin coba sekali lagi, kita hampir berhasil. Sun mengandalkan Suzuka dan Nakamaru. Lalu Sun bertanya ke Daigo, kasih tahu aku tipe penyerang seperti apa dirimu? Yang dimana Daigo menjawab simpel banget, aku mencetak gol, kau bisa serahkan semuanya padaku.
Dan ya pada akhirnya Sun melanjutkan mini gamenya melawan 7 pemain tim inti. Tetapi uniknya pas bola ada di si Nakamaru, semua pemain tim inti malah mewaspadai Daigo. Hal itu juga membuat Sun bingung apakah Daigo yang mengubah suasana di sekitar para back. Mereka lebih waspada terhadap Daigo daripada Nakamaru yang membawa bola. Apa sehebat itukah Daigo? Nah, terlihat Nakamaru memberikan umpan ke Daigo yang dimana Daigo beneran santai banget karena sambil tersenyum. Sun pun berpikir Daigo emang pemain yang luar biasa karena pemain tim inti terlalu waspada. Tetapi Sun tiba-tiba mengingat dirinya yang dibaca dan digagalkan oleh Kapten Sakamoto. Dalam formasi 4 lawan 7 ini kita sangat kalah jumlah, sedikit saja ragu kita akan habis. Lalu Sun pun memaksa untuk berpikir dan dia terus berpikir untuk merebut kesempatan terkecil sekalipun. Di sisi lain, Oshita-san khawatir karena Sun bekerja sama dengan Daigo yang penyerang eksentrik. Apalagi belum sekali Sun kenal, lalu apa yang akan dilakukan Sun? Sun juga sudah melihat Daigo yang menggocek dan mengolonginya pas di Stadion Ehime, dan di saat perhatian tertuju pada Daigo, Sun tiba-tiba berlari. Tetapi ternyata Sun jadi umpan karena si Daigo mengoper ke Suzuka di sisi kanan dengan bebas. Suzuka pun berhasil membawa bola mendekati gawang di sayap, namun tiba-tiba dia terkejut dan tidak melakukan crossing, melainkan langsung melakukan operan, karena yang dimana ternyata dia mengoper pada Sun yang berlari di tengah depan kotak penalti. Tetapi di sini Sun malah jadi bimbang karena tadi itu si Daigo ngasih tahu dia itu mencetak gol, kok bisa serahkan semuanya padaku. Sun jadi bingung apa harus kuserahkan umpan terakhir pada Daigo. Tetapi Sun seketika ingat perkataan ibunya dan Nanami yang sama persis, bertanya kepada Sun, kamu mau lakukan apa? Sun juga mengingat dirinya, kecemasan ini sekarang aku diizinkan berlatih di lini depan. Aku mengerti hari itu di mana Sun berhenti bermain sepak bola. Apa yang hilang dariku sejak saat itu? Sepak bola memberikan kepercayaan diri. Dan hanya ada satu hal yang bisa ku percaya, yang dimana mengejutkannya Sun tidak mengoper kepada Daigo, membuat Kapten Sakamoto terkejut, bahkan Daigo pun tersenyum. Namun di sisi lain pelatih Asami nggak yakin karena celahnya itu terlalu sedikit untuk tendangan. Akan tetapi dengan kaki kiri Sun, bahkan pelatih Kenzaki pun berkata untuk tendang, yang dimana dengan super keren banget Sun berhasil mencetak gol dengan kaki kirinya yang kencang menembus ke pojok gawang kiper lawan, membuat semua orang Ehime pun terkejut nggak percaya Sun mencetak gol di luar kotak penalti dengan spektakuler. Nah, setelah itu ternyata latihan Sun selesai, dia terlihat duduk sendirian untuk pulang dengan wajah menunduk. Tapi ada pelatih Kenzaki yang menghampirinya. Pelatih Kenzaki bilang, aku melihat kaki kirimu saat di stadion. Lengkungan bolanya begitu indah sampai memikat semua orang di sekitarnya. Kalau aku jadi kau, aku pasti sudah mencoba mencetak semua gol sejak awal. Apapun yang terjadi, aku hanya akan fokus untuk membawa bola ke depan gawang atau membiarkan orang lain melakukannya, lalu menerimanya lagi di depan gawang dan menaruhnya tepat di depan kaki kiriku. Pelatih Kenzaki ngasih tahu menembus area gawang itu mustahil sejak awal. Dalam situasi seperti itu, yang diuji adalah seberapa besar keyakinanmu terhadap kemampuanmu sendiri. Selain punya rekan satu tim yang lebih lemah, kau juga berada dalam kondisi kalah jumlah. Karena kau bergabung sebagai siswa tahun kedua, mungkin banyak yang meragukanmu. Justru karena itu, kau harus bisa membungkam mereka. Sebagai seseorang yang pernah berhenti main sepak bola, pelatih Kenzaki mempercayai Sun. Dan tiba-tiba pelatih Kenzaki memberikan sebuah coklat ke Sun. Sun pun terkejut dan memanggil pelatih dan bertanya soal nasibnya, yang dimana pelatih Kenzaki bilang, itu kan hadiah untuk keberhasilanmu. Kita akan mulai bekerja sama mulai besok. Yang dimana akhirnya Sun beneran lolos dan diterima, membuat Sun seketika mengingat ibunya dan Ashito karena dia akhirnya benar-benar berhasil.
Sun yang akhirnya lolos juga masuk ke tim Yacht Ehime. Di perjalanan pulang menggunakan kereta, dia bimbang apa harus memberitahu bahwa dirinya sudah bergabung dengan Ehime Yacht dan berhasil lolos seleksi. Tapi Sun malah mengingat perkataan ibunya ke Ashito yang saat itu lulus juga ke Esperion Yacht, di mana ibunya berkata, "Sepertinya sepak bola memang benar-benar merebutmu untuk selamanya." Dan setelah kepergian Ashito, Sun yang melihat ibunya mencuci, dia pun membantu dan menyuruh ibunya untuk beristirahat. Karena itulah Sun bimbang, meski dia tahu harus memberitahu semuanya ke ibunya, Sun tetap belum sama sekali mengetik pesan. Akan tetapi, tiba-tiba ibunya mengirim sebuah pesan duluan, yang dimana ternyata ibunya ada di Tokyo dan tidak akan pulang karena akan melihat Ashito bermain. Dan kalau kalian ingat, waktunya itu pas Ashito akan menghadapi Funabashi. Pada akhirnya, Sun gak jadi memberitahu ibunya karena dia baru ingat juga ibunya pernah ngomongin soal nonton pertandingan Ashito. Jadi melawan Funabashi itu hari ini ya. Nah, tiba-tiba Sun terkejut karena dia bertemu dengan Nanami yang naik kereta juga. Nanami pun menghampiri Sun dan lucunya dia langsung melemparkan tas dan tepar. Bahkan dia bilang ke Sun jangan diganggu. Karena belum tidur sama sekali, aku latihan pelute atau seruling tanpa henti seharian. Sun baru ingat Nanami pernah ngomongin soal hal itu dan dia bertanya gimana dengan gadis yang selalu bersama Nanami. Dan ternyata Sawa langsung pulang setelah Nanami nyuruh jangan ganggu. Dan pada akhirnya suasana malah jadi hening, tapi sepertinya Sun masih terganggu dengan masalahnya sendiri. Dia nampaknya bimbang banget dan lucunya Nanami sempat melihat ekspresi Sun dan lalu dia teriak bertanya gimana soal seleksi yacht. Seketika Nanami malah ceria banget setelah tahu bahwa Sun berhasil lolos seleksi. Sun pun refleks nutupin mulut Nanami karena mengganggu yang lain. Nanami malah jadi ceria, sepertinya suaraku jadi lebih keras gara-gara latihan meningkatkan kapasitas paru-paru. Tapi tetap saja luar biasa, kalau kamu masuk Ehime Yacht itu berarti bisa main bola di lingkungan terbaik di Ehime. Sun beneran terkejut karena Nanami emang ngomong apa aja yang ada di pikirannya. Lalu Nanami bertanya, jadi maksudmu kamu juga mau seperti Ashito dan mencoba jadi pemain pro? Namun Sun seketika shock terkejut dan dia langsung memikirkan perkataan dari Nanami. Nanami juga terkejut lalu dia bertanya lagi, sudahkah kamu beritahu kabar baik ini ke ibumu? Dan Sun menjawab belum, aku belum bilang. Dan entah kenapa Nanami terlihat marah dan dia bertanya lagi gimana soal Ashito. Sun ternyata bimbang juga karena alasan dia bisa mengirim Ashito ke Tokyo karena benar-benar ingin melihat Ashito menggapai impiannya. Kalau aku juga bergabung dengan tim Ji-Youth, bagaimana perasaan Ashito tentang itu? Karena si Ashito itu pernah minta Sun bertanya ke ibu berapa biaya yang dibutuhkan untuk bermain di Esperion Yacht selama 3 tahun ke depan. Sun pikir Ashito sudah cukup menanggung beban besar tanpa menambahnya lagi. Lalu Sun pun menjawab Nanami, bahkan aku tidak memberitahu Ashito kalau aku ikut seleksi. Dan Nanami beneran kelihatan marah, lalu dia pun bangun dan berkata ke Sun, sepertinya kalau kamu terus memprioritaskan ibumu dan adikmu dibandingkan dirimu sendiri, pada akhirnya kamu cuma mengorbankan dirimu sendiri. Sun terkejut mendengar perkataan dari Nanami dan Nanami sendiri langsung pergi, tapi tiba-tiba dia malah kesandung kaki sendiri dan dengan refleks Sun pun lari dan menyelamatkan Nanami. Kejadiannya malah jadi nggak terduga dan malah jadi romantis. Tapi lucunya setelah itu Sun langsung menarik Nanami seperti membawa barang ke tepi. Sun bilang sepertinya Nanami kurang sehat karena terlalu memaksakan latihan band. Bahkan Nanami malah ketiduran. Tapi Nanami setelah itu berkata, ini karena dia memberikan segalanya di Tokyo. Yang dimana ternyata Nanami selalu melihat perkembangan dari Ashito meski hanya lewat video. Bahkan dia sampai menangis melihat perjuangan dari Ashito. Sejak aku mendapat tawaran beasiswa dari sekolah unggulan, aku nggak benar-benar memikirkan apa yang ingin kulakukan selanjutnya. Tapi setiap kali aku melihat Ashito bermain, rasanya seperti
seperti dia sedang menyemangatiku untuk terus berjuang. Nanami pun berkata, aku akan menyusul dia. Sun beneran terkejut dan terdiam. Lalu Nanami bangun dan pulang, tapi dia masih berkata ke Sun, ikut seleksi untuk IOT padahal kamu sendiri nggak punya rencana setelah lolos. Kalau begitu, kenapa juga kamu ikut seleksi dari awal? Sun pun menjawab, sejujurnya aku pikir aku sudah mantap waktu memutuskan ikut seleksi. Seperti yang kamu bilang, aku memang selalu begitu. Lebih mengutamakan kebahagiaan ibuku dan adikku daripada kebahagiaanku sendiri. Lalu Nanami bertanya lagi, jadi gimana rasanya tim Youth? Sun menjawab dengan senyuman, itu luar biasa, bisa kukatakan dengan keyakinan penuh. Sun pun minta maaf ke Nanami, maaf soal tadi aku pasti akan memberitahu ibuku. Dan pada akhirnya setelah turun dan pulang, Sun memberitahu ibunya lewat pesan bahwa dia lolos seleksi masuk tim Ehime Youth. Namun Sun juga memberitahu ibunya saat ibu pulang ada seseorang dari klub yang ingin bicara denganmu. Dan apa kalian tahu, momennya itu bersamaan dengan Ashito marah di hadapan ibunya dan Hana karena dia nggak pengen diganggu untuk fokus besok melawan Funabashi. Ashito terus menyuruh ibunya setelah pertandingan Funabashi saja mengobrolnya, dan ya kalian tahulah apa yang terjadi pada saat itu. Dan ternyata habis itu, ibunya baru menerima pesan dari Sun dan membaca semuanya. Tapi, entah kenapa ekspresi ibunya ini kelihatan gak setuju gitu. Keesokan harinya, ternyata Sun sudah bertanya ke Oshitasan lewat pesan soal berapa biaya yang harus Sun keluarkan jika bergabung dengan Ehime Youth. Oshitasan pun menelepon Sun dan bertanya kenapa tiba-tiba, apa tidak lebih baik menunggu dan membahasnya bersama ibumu besok pulang dari Tokyo. Yang dimana ternyata Sun belum bergabung resmi karena kita melihat Daigo mencetak gol di pertandingan Youth. Bahkan mereka memenangkan pertandingan penting di Liga Shikoku Prince atau bisa dibilang Liga Kabupaten. Dan kemenangan atas rival Ehime membuat mereka berada di posisi pertama Liga Shikoku Prince. Mengalahkan rival Tokushima adalah perasaan terbaik. Namun ketika Daigo memberikan jabat tangan kepada pemain yang memberikan asis kepadanya, Daigo malah ditolak. Bahkan si Daigo ini entah kenapa dijauhi semua rekannya, tapi Daigo sendiri malah tersenyum puas. Namun ada yang unik di mana pelatih Kenzaki malah terus memperhatikan papan strategi, yang dimana pelatih Kenzaki terus ngoceh, harusnya aku bilang jelas-jelas padanya untuk tetap di posisinya di lapangan dan yang lain-lain, karena ternyata bisa dibilang pelatih Kenzaki ini kayak otaku atau kutu buku taktik, membuat pelatih Asami pun menariknya untuk menyelami para pendukung Ehime Youth. Nah, di tempat lain ternyata Sun masih teleponan sama Oshitasan dan sambil belajar di rumah juga, di mana Oshitasan memberitahu bahwa ada pertandingan lawan Tokushima. Oshitasan cukup sibuk karena siswa angkatan 2 ada latihan di lapangan cadangan. Sebenarnya aku berencana menentukan akan menerima kamu atau tidak saat latihan itu, tapi karena Sun kemarin berhasil menang dan diterima, siswa tahun kedua yang gak dikenal bisa masuk tim di saat seperti ini. Sun terkejut mendengar dirinya bisa langsung bergabung, tapi dia malah bimbang karena memikirkan semua biaya, apalagi biaya 1 kali perjalanan jika bertanding. Sun langsung memikirkan ibunya, namun dia juga lega karena ibunya tidak di rumah. Dan sebelum ibunya pulang, Sun mengumpulkan sebanyak mungkin informasi. Kalau tidak, saat aku melihat wajah ibu, aku tak akan mampu menyampaikan perasaanku. Pada akhirnya, aku tidak bisa jujur pada diriku sendiri. Dan ternyata biaya bulanan Ehime Youth lebih mahal dari Esperion, sekitar 12.500 yen. Sedangkan Esperion 12.000 yen itu juga sudah termasuk asrama dan makan gratis. Kenapa bisa? Karena sponsor dari Kaido. Oshitasan juga bilang sulit dibanding-bandingkan dengan Esperion karena di Ehime kami tidak punya sponsor seperti itu. Sun pun terus hitung-hitungan biaya jika dia gabung Ehime. Namun ternyata Oshitasan bilang seragam dan pakaian latihan Sun akan mendapatkan gratis, tapi Sun akan dapat seragam bekas yang digunakan tim utama tahun lalu. Bisa dibilang Ehime Youth menghemat banget karena setelah musim berakhir seragam tahun lalu jadi tidak terpakai. Setelah dibersihkan dan dicopot logo sponsornya, seragam itu masih sangat layak digunakan.
Dan ternyata nggak cuma Ehime, klub-klub di bawah G2 juga melakukan hal yang sama. Dan untungnya sponsor Ehime dengan murah hati mengizinkan buat menggunakan rumah bekas perusahaan mereka untuk tinggal. Lalu Oshita-san bilang ke Sun, mengakalinya saja, tanpa cara-cara kreatif begitu nggak mungkin bisa. Soalnya kami cuma klub kecil. Menurutmu gimana? Apa kamu kecewa? Tetapi Sun malah mengingat masa kecilnya ketika celananya robek lalu diperbaiki oleh sang ibu. Bahkan kursi yang patah dan rusak pun ibunya beli lalu diperbaiki oleh sang ibu seperti baru untuk Ashito dan Sun. Sun lalu menjawab Oshita-san, tidak, saat kau tidak punya uang kau akan bertanya, apa yang bisa aku lakukan? Jadi kau berusaha mengisi kekurangannya dengan cara yang ada. Semua itu hanya mungkin dilakukan kalau kau memahami nilai uang. Aku sangat mengerti perasaan itu. Oshita-san tersenyum mendengarkan perkataan Sun. Lalu Oshita-san bilang, untuk lebih dari setahun biaya sekolahnya saja sekitar 200.000 yen. Dan selain itu, kami juga patungan dengan keluarga pemain yang ikut bis, lalu biaya untuk tur pertandingan. Dan tentu saja, Sun harus bayar sendiri untuk peralatan pribadi seperti sepatu bola. Nah, setelah pertandingan Ehime, Daigo dipuji oleh Suzuka dan Nakamaru. Tetapi Nakamaru kesal karena Daigo yang cetak gol penentu tapi nggak ada yang deketin kita. Dan si Daigo malah malu terus dipuji. Nah, ternyata si Daigo mendengar perkataan Oshita-san kepada Sun tadi di telepon. Dia pun langsung nyuruh Nakamaru dan Suzuka diam agar dia bisa dengar. Tetapi Sun sendiri sangat begitu kebingungan karena total dari biaya yang harus dia keluarkan. Biaya sekolah 200.000 yen selama 16 bulan, ditambah biaya tur, sepatu, dan peralatan lain yang ditanggung sendiri. Dan lalu Sun mentotalkan sekitar 300.000 yen setahun lebih. Kalau dirupiahkan sih sekitar 33 juta. Sun beneran pusing banget mikirin biaya dan kalau dia masuk dia juga nggak bisa membantu di toko lagi. Dan Sun beneran bingung harus ngomong apa ke ibunya besok. Nah, lalu ada pelatih Asami datang dan bertanya ke Oshita-san apa melihat Daigo. Karena dia yang cetak gol penentu tim, humas ingin ambil fotonya. Tetapi lucunya, Daigo dan temennya sembunyi diam. Oshita-san ngasih tahu dia sedang bicara dengan Sun yang lolos kemarin soal pendaftaran. Akan tetapi, pelatih Asami ternyata memberitahu ke Oshita-san bahwa ibunya Sun pagi tadi menelepon langsung akademi, yang dimana ternyata ibu Sun bilang untuk saat ini tidak mungkin untuk mendaftarkan anaknya. Dia menolak dengan sopan dan langsung menutup telepon. Tentu saja Oshita-san bahkan Daigo pun terkejut, apalagi Sun yang dengar juga dari telepon soal kabar tersebut. Di sisi lain, ibunya memang kelihatan gelisah juga, di mana Noriko-san pergi untuk menonton pertandingan Ashito dengan wajah yang cukup sedih. Nah, Daigo, Nakamaru, dan Suzuka yang dengar percakapan soal Sun tadi, mereka nggak nyangka. Mereka pikir keluarganya cukup mampu karena Sun anak yang pintar dan jago sepak bola. Nakamaru juga bilang sayang banget kalau dia gabung pasti segalanya jadi lebih menarik. Tetapi si Daigo sendiri malah jadi kesal dan berkata, kupikir anak itu akan berguna. Suzuka bingung dan Daigo berkata, ini akan membuatku sedikit lebih jauh dari apa yang kubayangkan untuk tim Ehime ini. Untuk pertandingan bulan depan, aku mengandalkan kaki kiri dia. Suzuka dan Nakamaru terkejut, tetapi tiba-tiba ada orang yang teriak memanggil Daigo. Terlihat ada dua orang yang menghampiri mereka, tetapi si Daigo malah langsung shock terkejut melihat dua pemain yang memakai jaket dari tim Ganon Osaka. Daigo beneran shock terkejut, bahkan dia beneran gak bisa berkata-kata, yang dimana ternyata dua orang itu adalah pemain timnas under 18, Hayami Ryotaro dan Mitsuhashi Kenji. Hayami Ryotaro seorang penyerang bertubuh kecil tapi dribble jenius mirip Messi. Lalu Mitsuhashi Kenji seorang center back bermain di tim utama sebagai siswa SMA tahun ketiga. Lucunya Ryotaro orang yang ceria banget, bahkan dia langsung berlari dan melompat untuk memeluk Daigo. Suzuka dan Nakamaru pun terkejut dan sekarang mereka paham. Mereka berdua pernah main bareng Daigo di Ganon Osaka saat di tim junior.
Daigo pun bertanya ke Ryotaro, kenapa kalian berdua datang dari Osaka ke sini? Lalu Ryotaro bilang, kami berdua masuk tim utama sekarang buat piala kaisar. Setelah sampai di hotel, kami punya waktu luang. Kami manfaatkan sedikit waktu istirahat dan langsung ke sini karena kami pikir mungkin bisa menemuimu. Akan tetapi, bukannya senang, Daigo terlihat sangat begitu menahan amarah di kepalan tangannya, membuat Suzuka pun shock terkejut. Dan ternyata faktanya Mitsuhashi Kenji ini adalah kakak dari Daigo. Tentu saja Nakamaru dan Suzuka kaget mengetahui kakak Daigo adalah Mitsuhashi Kenji. Dan faktanya juga orang tua mereka sudah pisah. Kakaknya ikut sang ayah dan Daigo ikut sang ibu. Dan ia itu malah jadi membuat Suzuka dan Nakamaru jadi makin terkejut. Tapi Daigo sendiri terus terdiam dan seakan tertekan gitu terhadap kakaknya. Yang dimana kita flashback cerita sebenarnya tentang dua bersaudara ini. Yang dimana pas di junior, ayahnya sendiri nyuruh Daigo melawan kakaknya yang terlihat emang songong banget di hadapan rekan ayahnya. Daigo pun mencoba melewati sang kakak, tapi dengan ekspresi songongnya kakaknya berhasil mengalahkan Daigo dengan mudah. Bahkan gak hanya ngalahin Daigo, kakaknya ini beneran mempermalukan Daigo semalu-malunya. Bahkan dia malah terlihat menikmati. Tentu saja setelah itu sang kakak dipuji sedangkan Daigo dianggap tidak sebanding. Dan kalau bisa dibilang ayahnya emang pilih kasih ke Kenji. Karena ayahnya itu mantan pesepak bola juga dan mengajarkan semua tekniknya dan menitipkan semua mimpi pada Kenji. Sekarang aku mengirimkannya ke Akademi Sepak Bola Youth kelas 1. Dia pasti akan mengharumkan namanya di seluruh dunia. Tentu saja Daigo beneran dikucilkan dan hanya sang ibunya sajalah yang membela Daigo. Bahkan nyuruh sang ayah buat sesekali memuji Daigo. Dia juga masuk tim junior Ganon. Tapi ya ayahnya tetap saja bahkan berkata, Daigo berkelakuan buruk dan tak mau dengar nasihat. Aku akan suruh dia berhenti main sepak bola saat masuk SMA. Anak itu tidak ada harapan. Dan ternyata Daigo mendengar semua perkataan sang ayahnya tersebut. Dan karena itulah Daigo sepertinya sangat kesal. Tapi dia juga tidak bisa melakukan apapun melihat sang kakak. Daigo beneran diam saja dan pada akhirnya Ryotaro nyuruh Kenji buat pulang ke hotel karena harus rapat. Dan ketika mereka sudah pergi, Daigo yang melihat sang kakak tersenyum lebar, dia benar-benar sangat marah. Lalu dia berkata ke Suzuka, namun kita nggak tahu apa yang Daigo omongin karena kita langsung pergi ke Sun yang berada di tepi pantai sendirian merenung. Tetapi tiba-tiba ada telepon masuk dengan nomor yang gak dikenal dan ternyata itu dari si Daigo. Sun terkejut karena dari mana Daigo dapat nomornya dan ternyata tadi itu Daigo minta dari Suzuka. Daigo bertanya ke Sun, lagi apa, kau ikut atau tidak? Sun tentu terkejut dan sekaligus bingung kenapa Daigo bertanya seperti itu, sebenarnya siapa orang ini? Sun lalu menjawab, Daigo, aku nggak bisa ngapa-ngapain, ini bukan keputusanku lagi. Karena ya Sun sudah tahu, bahkan ibunya sebelum ngomong kepadanya, ibunya langsung hubungi klub buat menolak. Tetapi Daigo tiba-tiba malah bertanya, adikmu di tim Youth Esperion kan? Tapi orang tuamu nggak ngizinin kau main sepak bola. Itu artinya mereka lebih banyak berekspektasi pada adikmu. Bukankah itu aneh, cuma adikmu saja? Daigo sambil tertawa, mereka lebih banyak berekspektasi pada adikmu. Dan ternyata si Daigo malah berpikir semua keluarga sama aja. Akan tetapi, Sun sendiri langsung mengingat dirinya yang memang lebih mementingkan sang ibu dan Ashito. Tapi dia juga ingat perkataan ibunya yang pernah berkata, jadi katakan saja apa yang ingin kau lakukan. Seketika Sun malah bingung dan bertanya ke Daigo, apa yang kau bicarakan? Ibuku bukan orang seperti itu. Daigo seketika syok terkejut mendengar perkataan dari Sun. Dan Sun sendiri malah jadi sadar bahwa itu benar. Kenapa ibu langsung menolak tanpa bicara denganku dulu? Dia bukan orang seperti itu. Seketika Sun mengingat momen-momen dirinya yang emang gak pernah ngomong sesuatu ke ibunya, yang dimana ibunya sendiri terus memperhatikan Sun. Sun akhirnya sadar, bahkan sebelum membahas tentang bergabung atau tidak bergabung dengan tim Youth, apa aku lupa mengatakan hal yang penting ke ibuku.
Si Daigo malah jadi kesal karena tahu keluarga Sun cukup akur dan Daigo ngasih tahu ke Sun, sebenarnya nggak terlalu penting tapi aku ingin kau gabung ke klub, itu bakal sangat membantu. Setelah pertandingan hari ini di Tokushima, liga akan berhenti sementara waktu dan bulan depan di Oktober, turnamen bernama Piala Jiut akan dimulai. Klub-klub Jiut dari seluruh negeri akan dibagi secara adil dalam bagian turnamen dan saling bertarung. Ini adalah kesempatan bagi klub lokal untuk menghadapi klub-klub besar Jiut. Lalu Sun pun mengambil amplop yang dia terima, di mana itu ada sebuah jadwal bagan pertandingan Ehime Youth dan ada Ganon Osaka juga. Daigo bilang ada lawan di sana yang harus kukalahkan apapun yang terjadi. Kau pernah mengatakan ini sebelumnya di stadion. Saat aku menyebut kota pedesaan ini hanya batu loncatan dan menjadikannya bahan tawa, waktu itu kau benar-benar marah. Perkataanmu waktu itu aku tidak setuju dengan semua yang kau katakan, tapi aku juga benar-benar marah saat orang meremehkan klub kecil seakan hanya makanan untuk klub-klub besar. Saat Osaka datang ke Ehime, aku akan menunjukkan pada mereka kekuatan klub kita. Sambil marah, Daigo bilang, aku akan memaksimalkan sepenuhnya jadi pemain profesional bersama Ehime G Club ini dan mencapai tujuan yang telah kutetapkan. Tapi sebelum itu, karena melawan Ganon Osaka itu di pertandingan ketiga, karena itu Daigo nggak ingin tersingkir dulu. Lalu Daigo berkata ke Sun, untuk mengalahkan mereka aku butuh orang sepertimu dengan pola pikir baru dan kaki kirimu juga. Sun terlihat terkejut dan dia diam saja tidak menjawab karena faktanya di jadwal bagian turnamen tersebut di bawahnya ternyata ada tim Tokyo City Esperion. Hal tersebut membuat Sun beneran terkejut, bahkan dia tiba-tiba mematikan telepon dengan Daigo begitu saja, membuat Daigo pun jadi kesal. Dan keesokan harinya ternyata Noriko-san sudah pulang ke Ehime dan baru tiba di toko. Dia pun memberitahu Sun lewat pesan dan tiba-tiba ibunya terkejut dengan suara berisik yang datang, di mana ternyata itu adalah Sun yang datang setelah pulang sekolah bergegas menghampiri ibunya. Dan Sun pun langsung berkata, ada sesuatu yang ingin aku sampaikan. Dengan nafas yang terengah-engah dan menunduk di hadapan sang ibu, Sun memberanikan diri dan berkata langsung ke ibunya, aku ingin bermain sepak bola, tolong izinkan aku bermain sepak bola. Dan tentu saja hal itu membuat Noriko-san terkejut. Setelah menyatakan itu, ibunya mengajak Sun untuk pergi ke suatu tempat di mana mereka pergi ke pantai Futami. Sun gak tahu apa yang ingin ibunya lakukan, tetapi ibunya berkata ke Sun, aku bicara dengan pelatih Fukuda saat aku di Tokyo, dia pelatihnya Ashito. Kami membicarakan banyak hal, tapi sepertinya itu adalah pantai berpasir seperti ini di mana tempat dia membawa Ashito dan mengajarinya sepak bola semalaman. Sun beneran terkejut dengan ekspresi ibunya, apalagi dia langsung mengingat perkataan ibunya pas Ashito lulus ke Esperion. Rasanya sepak bola telah merebutmu dariku. Sun beneran jadi nggak enak gitu ke ibunya, tapi ketika ibunya bertanya ke Sun, dia langsung tegas gitu dan beneran nggak mundur untuk menyatakan langsung bahwa dirinya ingin bermain sepak bola. Bahkan dia teriak 2 kali ke ibunya, aku benar-benar ingin bermain sepak bola. Namun setelah itu Noriko-san menghela nafas, membuat Sun malah jadi panik dan berkata, aku tahu ini membuat ibu khawatir. Kalau aku memilih sepak bola sekarang, aku tidak akan punya pilihan lain di masa depan. Tapi itu salah. Ini bukan soal memilih antara sepak bola dan akademi. Aku akan bermain tanpa menurunkan nilai-nilaiku. Aku masih bisa masuk universitas meskipun aku gagal di sepak bola. Aku punya sedikit tabungan. Aku juga akan bantu di toko saat jeda latihan. Kalau itu masih belum cukup, aku akan cari kerja paruh waktu. Akan tetapi, lucunya Noriko-san teriak kesal ke Sun, itulah kenapa ibu bilang berhenti. Meski ibunya marah tapi malah kelihatan lucu. Namun ibunya berkata ke Sun, kata-kata pertamamu itu sudah cukup bagus. Kau nggak perlu melanjutkannya lagi. Kenapa kau selalu merasa harus menanggung semuanya sendirian? Itu tugas orang tua. Apa kau mengira ibu segini nggak bisa diandalkan? Yang perlu kau lakukan hanya mengatakan langsung ke ibu kalau kau mau main sepak bola. Itu saja yang ibu ingin dengar.
Tentu saja itu perkataan yang mengejutkan. Bahkan ternyata alasan Noriko-san telepon ke klub dan nolak, ibu sendiri nggak bisa ngomongin kata-kata penting itu ke mereka. Cara kau yang ragu-ragu itu ya sudah jadi beban untuk mereka juga. Tapi akhirnya kau mengucapkannya juga. Sekarang bakal ribet buat beresin semuanya. Dan Noriko-san pun agak kesal, tapi entah kenapa jadi sedih karena dia bilang kedua anaknya ini mungkin karena kalian itu saudara dalam situasi yang hampir sama di hari yang sama, jangan cuma diamkan orang tuamu. Yang dimana ternyata Noriko-san merasa sedih karena Ashito dan Sun seperti menjauhi ibunya. Apa kalian berdua menganggapku seperti benda tak bergerak yang tak bisa berubah? Orang tua juga cemas, aku cemas sekali. Aku selalu panik memikirkan apa yang terbaik untuk kalian berdua. Itu juga tugas orang tua untuk membantu anak melakukan apa yang mereka inginkan. Jadi setidaknya bersikap terbukalah padaku segala hal. Dengan mata berkaca-kaca, Noriko-san berkata ke Sun, orang tua tidak selalu bisa menebak apa yang kau pikirkan, kami bukan Tuhan. Setelah mengatakan semua itu, ibunya merasa lega. Tapi lucunya, beliau malah mengingat pesan Ashito yang belum mencapai apapun dan belum bisa bicara dengan ibunya. Lalu Noriko-san teriak sangat keras, aku tidak butuh kau mengkhawatirkanku, tinggal telepon saja aku, dasar anak bodoh. Lalu ibunya berkata untuk Sun tentang uang, aku sudah menabung sekitar 200.000 yen untukmu. Aku akan telepon pihak klub dan menjelaskannya langsung. Urusan itu akan beres, jadi kau tidak perlu khawatir. Namun mengharukannya banget, ibunya berkata sambil tersenyum dengan background pantai di senja, jadi lakukan yang terbaik. Nah, setelah semua itu, Sun menelepon Ashito, yang dimana meski saat itu Ashito kena trauma oleh Tripon, Ashito sudah tahu kabar kakaknya yang kembali bermain sepak bola sebelum Sun memberitahu. Dan hal tersebut membuat Ashito senang banget sampai dia terharu. Dia berkata, katanya kau akan main sepak bola lagi dan direkrut oleh Ehime-yut, kau hebat sekali, Sun-nisan. Sun langsung mengingat perkataannya dengan Nanami kalau Ashito tahu aku masuk Jiut itu akan menjadi beban baginya. Tapi Ashito berkata setelah pertandingan melawan Funabashi selesai, semua emosi itu datang sekaligus. Aku nggak bisa memikirkan hal yang lebih baik, tapi setelah mendengar kabar kakaknya, Ashito sangat begitu senang. Nah, setelah itu ada fakta yang menarik di mana Sun berkata ke Ashito, di Piala Jiut bulan depan kalau kami menang 3 kali kami akan melawan Esperion. Ashito, mari kita bertarung. Ashito menjawab, tentu, ayo kita bertarung. Ini akan jadi yang terbaik. Sun pun tersenyum dan berterima kasih kepada Ashito. Yang dimana setelah itu Sun sadar bahwa dari 3 anggota keluarga Aoi, akulah yang paling lemah. Agar aku bisa percaya pada diriku sendiri dan menjadi kuat, aku menghormati kekuatan mereka. Aku sangat menghormati kedua orang itu, ibunya dan Ashito. Aku akan sekali lagi memberikan segalanya untuk sepak bola. Nah, keesokan harinya di tempat lapangan latihan tim Youth Ehime, semua pemain berkumpul di mana ada pengumuman. Meskipun ini tengah musim, kami menilai bahwa kemampuannya cukup dan memintanya bergabung dengan tim. Pastikan kalian semua akur dengannya, yang dimana akhirnya Sun resmi bergabung dengan Ehime Youth. Mulai hari ini, aku akan menjadi anggota tim. Aku Aoi Sun. Aku tak sabar untuk bisa bekerja sama dengan kalian. Pakai baju merah, rambutnya panjang, udah lagi cantik tak terbayang. Entah kenapa hati ini mabuk kebayang.